kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang setia, dan kasih setiamu nyata bagi kami. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
juga telah menunjukkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh hidup, kami boleh bisa bernapas, bahkan kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan ajarkan hari-hari kami juga untuk semakin setia di dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau terlebih setia di dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan kami, kebutuhan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan dari hari lepas hari. Dan tiba saatnya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau sucikan hati, tanah hati kami Tuhan. Sehingga firman-Mu yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja. Melainkan Tuhan boleh menjadikan jawaban, bahkan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sebentar hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkah daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa pagi hari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Semua bersuka cita pagi ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahannya Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya memberi judul firman Tuhan pagi ini, Allah sanggup. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia sanggup lakukan apa saja untuk menolong kita? Sudah bisa angkat tangan. Ya, Dia sanggup melakukan perkara-perkara bahkan yang tidak pernah kita sangkakan. Dia sanggup melindungi, Dia sanggup menjaga kita. Dia sanggup menyelesaikan persoalan Bapak Ibu Saudara. Dia sanggup juga menata masa depan anak-anak, cucu-cucu Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Dia pun sanggup memberkati kita seperti Tuhan memberkati Maria. Ingat khotbah minggu lalu, Bapak Sinhok berkata,
bahwa ada berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau mendengar dan tidak komplain, tidak suka protes, maka kita akan mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi ini berbicara tentang Allah sanggup, kita akan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-38 sampai ayat 42. Sebelum kita makan minum sehidangan di meja Tuhan, mengingat kembali kasih Yesus yang besar buat kita. Yohanes 19 ayat 38 sampai ayat 42, Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, kita membaca tentang dua orang yang luar biasa. Dialah Nikodemus. Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 1 disebutkan bahwa dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dia seorang yang punya pengaruh, dia seorang yang punya jabatan, dihormati dan lain sebagainya. Saudara-saudara, demikian juga dengan Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 43 mencatat bahwa dia adalah anggota majelis besar. Jadi dua orang ini bukan orang yang ecek-ecek. Mereka adalah orang-orang yang sangat dikenal di lingkungan orang-orang Yahudi sebagai anggota Sanhedrin, sebagai seorang pemuka agama. Saudara-saudara, dan mereka ditulis oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang kaya. Dari persembahan yang mereka bawa dari Nikodemus waktu Yesus dikuburkan atau akan dikuburkan, dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Sementara Yusuf dari Arimatea, dia bawa kain lenan yang putih bersih dan memberikan tanah kuburan miliknya yang belum pernah dipakai. Tapi kali itu dia berikan kepada Yesus. Yang kita mau belajar pagi hari ini adalah Nikodemus adalah orang yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Mengapa dia datang malam-malam? Sebab dia takut. Orang yang berani percaya Yesus menjadi pengikutnya akan dikucilkan. Saudara-saudara, demikian dengan Yusuf dari Arimatea. Dia adalah murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi. Saudara-saudara, yang kita baca adalah mereka sekarang berani terang-terangan menyatakan diri sebagai murid Yesus. Perhatikan, dulu takut-takut. Dulu sembunyi-sembunyi jadi murid Yesus. Tapi sekarang waktu Yesus mati, mereka menyatakan diri, mereka terang-terangan sebagai murid Yesus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudara, ada banyak hal. Seperti misalnya tanda-tanda alam yang menyertai kematian Yesus, di mana terjadi gempa bumi yang hebat,
sehingga kuburan-kuburan juga terbelah dan orang-orang mati bangkit. Saudara-saudara, tirai tabir Allah robek dari atas ke bawah. Masih ada kegelapan yang pekat waktu itu. Saudara-saudara, dari situ mereka mulai berpikir ini kematian yang tidak biasa. Yang membuat kepala pasukan juga berkata dia orang benar, dia anak Allah. Jadi karena hal-hal itu terjadi, maka mereka mulai berani terang-terangan. Tetapi juga bisa melihat kelakuan, tingkah laku dari pemuka-pemuka agama Yahudi lainnya. Saudara-saudara, mereka berpikir semakin beragama, mereka semakin jahat. Semakin membaca kitab suci mereka semakin bengis. Mereka menjadi orang-orang yang kejam, yang merasa diri superior, lebih dari yang lain, semakin beragama. Saudara-saudara, dia lihat teman-teman sebangsanya dan sejawatnya. Saudara-saudara, menjadi orang-orang yang menghalalkan semua cara demi menjatuhkan Yesus dihukum, demi menjatuhkan Stefanus, rela pakai cara dengan mencari saksi palsu. Semakin beragama, mereka semakin arogan. Semakin beragama, mulut mereka jahat tidak karuan, memfitnah dan lain sebagainya. Hidup mereka dipenuhi dengan kebencian, dengan kepahitan, dengan kemunafikan. Tetapi beda waktu dia perhatikan Yesus dari awal. Saudara-saudara, dia mengajar yang luar biasa. Bahkan sekalipun dia disalah mengerti, sekalipun diperlakukan kejam dengan perkataan dan perbuatan orang-orang Yahudi. Di kayu salib sebelum dia hembuskan nafas, dua orang ini memperhatikan. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hal-hal inilah yang membuat Nikodemus, Yusuf dari Arimatea juga percaya Yesus. Terang-terangan menjadi pengikutnya. Nah, dari cerita ini kita mau mengerti bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, ini Nikodemus dan Yusuf Arimatea, pemuka agama. Mereka orang-orang kaya, tetapi juga bisa percaya Tuhan. Ini enggak masuk akal, ini sulit. Sebab banyak orang berkata, sudah kaya Nikodemus, sudah berkelimpahan Yusuf Arimatea, mereka tidak butuh Yesus. Tetapi yang terjadi adalah, saudara-saudara, sekalipun mereka bisa saja dikenai sanksi, dipecat dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya dua orang ini menyatakan iman kepada Yesus. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea yang menjadi murid Yesus menepis pandangan bahwa karena mereka sudah kaya atau karena mereka seorang pemuka agama, maka mereka tidak butuh Yesus. Dari sini kita percaya bahwa setiap orang butuh Yesus. Amin. Ya, semua orang butuh Yesus. Yesus tidak butuh manusia. Yesus enggak butuh kita sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, dia mau selamatkan kita. Ini kasih yang luar biasa. Itulah sebabnya jangan ada seorang pun berkata sulit dia bisa bertobat. Sulit dia bisa datang menyembah Yesus. Sulit dia mengikut Yesus. Enggak mungkin bisa. Dia enggak butuh Yesus. Dia sudah jadi pemimpin.
Dia sudah kaya. Saudara-saudara, dari kisah ini kita tahu, siapapun mereka, mau orang kaya, mau orang tidak kaya, mau pemimpin agama, mau pemuka apapun juga, semua butuh Yesus. Ayat ini mendorong kita untuk kerjakan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sebab semua orang butuh Yesus. Ayat firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Cuma dalam nama Yesus. Yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua butuh Yesus. Semua butuh keselamatan. Kalaupun mereka kaya, 70 tahun, 80 tahun, lebihnya berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Sebab semua di luar Yesus akan dihakimi. Itulah sebabnya, lihatlah kalau sampai pemuka agama, orang yang sudah punya segalanya di hadapan manusia ini, bisa percaya Yesus. Saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara sedang bergumul dengan seseorang supaya mereka percaya Yesus kah? Lihat, pemuka agama yang hebat ini bisa dijamah Tuhan dan diselamatkan. Orang kaya yang kelihatannya enggak butuh Tuhan. Saudara-saudara, Nikodemus dan Yusuf Arimatea mewakili mereka yang butuh Yesus dan diselamatkan. Belum lagi kita belajar tentang Paulus. Belum lagi kita belajar tentang Sakius yang berkelimpahan, tetapi mereka pun butuh Yesus. Nah, untuk itu kita mesti ingat bahwa ada tanggung jawab kita untuk menunaikan amanat agung Tuhan Yesus sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apakah Bapak Ibu Saudara menunaikan tugas ini? Ini tugas setiap orang Kristen. Bukan mengkristenkan orang, tetapi membuat orang lain mendengar dan mengerti ada Yesus Juru Selamat. Bisa berkata amin? Bekerjalah, sungguh-sungguh bekerja. Belajarlah, sungguh-sungguh belajar. Tapi jangan lupa bahwa setiap orang Kristen punya amanat agung yang harus diselesaikan. Apakah itu? Matius 8 ayat 19 sampai 20 kita membaca bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ini tugas kita. Tugas Bapak Ibu Saudara, kenalkan Yesus. Sekali lagi bukan mengkristenkan orang, tetapi bagaimana orang tua yang belum percaya Tuhan, suami, istri, anak-anak yang belum di dalam Tuhan, dengar ada Yesus Allah yang menjadi manusia hanya untuk mati di kayu salib menebus dosa kita, untuk kemudian dia bangkit akan datang kali kedua, berdosa kalau kita tidak menunaikan tugas ini, sebab ini kehendaknya Tuhan. Harus dikerjakan, tidak boleh dilalaikan. Itulah sebabnya saya berkata, kerjalah, belajarlah, tapi ada perintah yang harus dikerjakan. Saudara-saudara, mengapa kita harus mengerjakannya? Sebab Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa berkata amin? Kita sudah terima Yesus, anak Allah yang hidup. Kita sudah diselamatkan. Tetapi tolong mengerti, ada 1 Yohanes 3 ayat 16. Ayat itu berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, di Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi jangan selamat sendiri. Jangan masa bodoh dengan keselamatan orang lain. Yang penting saya sudah percaya Yesus diselamatkan. Sekarang saya mau kerja, urus rumah tangga, bekerja sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Yang lain masa bodoh, tidak boleh. Alkitab berkata dan wajib menyerahkan nyawa. Artinya pikirkan keselamatan orang lain. Kalau setiap kita ngerti kebenaran ini, kebangunan rohani besar terjadi. Jiwa-jiwa akan datang. Tapi kita lebih baik memilih diam dan merasa puas sudah diselamatkan. Saudara-saudara, pikirkan keselamatan orang lain. Sebab tidak ada yang mustahil begitu. Dia bisa jamah suami, istri, anak, mantu, cucu, keponakan, dan kenalan-kenalan yang kita kasihi. Sehingga mereka yang keras sekalipun bisa percaya Yesus bertobat. Dan tidak ada yang mustahil. Amin. Minimal juga kita mau minta kepada Tuhan. Kita berdoa seperti Mazmur 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Pernahkah Bapak Ibu sudah juga berdoa, Tuhan selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan, saya sudah diselamatkan. Selamatkanlah keluarga. Ayat ini berkata, minta kepadaku. Minta jiwa. Saatnya kita pun berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Dia sanggup. Coba ingat masa lalu. Kalau kita bisa duduk di rumah Tuhan. Kita cuma kata Tuhan, terima kasih. Dulu gak mungkin sepertinya kita bisa percaya Yesus. Tetapi kemurahan Tuhan. Tadi pagi saya bercanda sama istri saya. Jangan bicara pelayanan dulu. Baru pakai baju berdasi. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Engkau menemukan aku. Apalagi kita ingat dia selamatkan kita. Ayo pikirkan keselamatan orang lain. Ada peringatan, awas, jangan sampai kita yang lebih dahulu di dalam Tuhan Yesus, tetapi kemudian murtad. Jangan sampai terjadi. Mengapa? Sebab 2 Tesalonika 2 ayat 1 kita baca tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya mau berkata demikian. Sebelum Yesus datang kembali, ada tanda besar yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan. Yang pertama adalah kebangunan rohani besar-besaran terjadi. Di mana kuda-kuda Nebayot dan Kedar, saudara sepupu kita, akan masuk iman. Dan mereka akan menjadi korban persembahan yang harum loh. Yang luar biasa.
Tapi tanda kedua, di dalam gereja akan terjadi murtad. Itulah sebabnya jangan sampai Nikodemus, Yusuf dari Arimatea datang ke GBD Jajak. Tetapi kita sendiri tinggalkan Tuhan, murtad, binasa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan sampai murtad. Jangan sampai tinggalkan Yesus. Saya tidak berkata jangan sampai tinggalkan yang lain. Tapi jangan tinggalkan Yesus, Juru Selamat itu. Sebab tanda ini harus terjadi loh. Harus. Berarti adanya murtad dari gereja, adanya murtad dari Yesus, ada yang murtad dari Yesus. Dan saya berharap bukan kita, amin, tapi harus terjadi. Harus terjadi. Mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara berjaga-jaga. Saya berjaga-jaga. Jangan sampai dunia merebut kita. Jangan sampai kekayaan, kemewahan, dan tipu daya dunia membuat kita tinggalkan Dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, selain murtad, ayat itu berkata, haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Itu bicara tentang antikristus, harus menyatakan diri. Tetapi sebelum itu, murtad. Jadi jangan sampai ada jiwa-jiwa baru percaya Yesus. Tetapi kita orang-orang lama di dalam Tuhan, justru jelang Tuhan datang, kita hilang. Kita binasa dari Yesus. Kita tinggalkan Yesus. Jangan sampai terjadi. Jadi tidak adanya mustahil bagi Tuhan. Kita akan melihat jiwa-jiwa percaya Yesus di hari-hari terakhir ini. Amin. Seperti Nikodemus, seperti Yusuf Arimatea. Pelajaran kedua dari Allah sanggup adalah Dia sanggup menggenapi firman Tuhan. Salah satunya berkata yang terakhir akan menjadi terdahulu. Sanggup loh. Buktinya apa? Buktinya dulu Nikodemus datang waktu malam kepada Yesus. Takut-takut dia. Buktinya Yusuf dari Arimatea datang kepada Yesus jadi muridnya sembunyi-sembunyi. Tetapi sekarang mereka berani terang-terangan di pihak Yesus. Dan bukan cuma mereka jadi muridnya, tetapi sudah lihat apa yang mereka kerjakan. Mereka sepakat, rupanya ini pemimpin-pemimpin diam-diam menyelidiki kitab suci. Dan mereka sepakat, kita harus jadi murid. Nggak tahu kapan kita akan menyatakan diri. Saudara-saudara, mereka sepakat yang baik. Hari Rabu saya berkata, remaja pemuda, jangan sepakat yang jahat lo ya. Tapi pagi ini kita belajar. Seperti Nikodemus dan Yusuf Arimatea. Mereka sepakat yang baik. Mereka bisa kerja sama. Natal sudah semakin dekat. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa kerja sama. Jangan saling menjatuhkan. Jangan mau tonjol-tonjol. Tidak usah. Kita mau seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka sudah minta mayat Yesus dari Pilatus. Mereka menurunkannya. Saudara-saudara, mereka bagi tugas. Saya cari kain lenan putih bersih, kata Yusuf dari Arimatea. Saya pun mau berikan tanah kuburan saya yang belum pernah dipakai. Nikodemus berkata, aku bawa minyak campuran dari mur dan gaharu 50 kati. Dan sudah mereka mengapaninya.
Mereka bersama-sama merempah-rempahi mayat Yesus. Sementara murid-murid meninggalkan Yesus dan bersembunyi. Mereka terakhir. Tapi kemudian mereka terdahulu. Murid-murid terdahulu. Tapi kemudian menjadi terakhir. Walaupun kita mau belajar dari murid-murid yang kemudian menjadi terakhir sebelum mereka mati. Mereka bertobat dan berkata, kenapa kita yang terdahulu jadi terakhir? Ayo bangkit, sama-sama maju. Dan mereka murid-murid mati saat maju bersama-sama Nikodemus. Maju di dalam Tuhan, sama-sama seperti Yusuf dari Arimatea. Amin. Jangan yang terdahulu jadi terakhir. Jangan. Saudara-saudara, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang maksimal untuk Tuhan. Orang lain tidak nilai, nggak masalah. Orang lain nggak puji. Memang saya buat untuk Yesus yang telah mati di kayu salib. Mereka maksimal. Mereka beri yang terbaik 50 kati campuran minyak, mur dan gaharu. Mereka mau berikan tanah pribadi untuk kuburan Yesus. Cinta mereka luar biasa. Sementara murid berkata, aku cinta engkau, aku mau mati untuk engkau. Hilang, tinggalkan Yesus. Tapi dua orang murid ini, yang tadinya kemudian terakhir, jadi terdahulu. Saudara-saudara, mereka temui Pilatus, dan mereka mau berbuat sesuatu untuk Yesus. Mereka tidak membawa tangan atau amplop kosong. Untuk Yesus mereka berikan yang terbaik. Pasti terjadi. Yang belum percaya, percaya Yesus. Yang percaya Yesus, murtad. Pasti terjadi. Yang terdahulu jadi terakhir. Pasti terjadi. Yang terakhir akan menjadi terdahulu. Tetapi jemaat GPDI Jajak setia sampai akhirnya. Amin. Kita juga tidak mau bersaing dalam arti negatif. Kita mau maju, yang baru, yang lama, yang baru, maju sampai Tuhan datang. Jadi tidak ada yang terdahulu menjadi terakhir. Jangan. Jangan. Dan tidak sukar lu. Dia sanggup menggenapi firman Tuhan ini. Dan ini contoh bahwa yang kemudian benar-benar bisa menjadi terdahulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, saudara-saudara, menjadi terdahulu. Karena hati mereka terbuka kepada firman Tuhan. Seperti jemaat GBD Jajak dan semua yang sedang mengikuti ibadah ini. Amin. Coba kita lihat ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 13 sampai 16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Siapa yang pernah turun kemudian naik ke sorga? Yesus. Itu Yesus berkata kepada Nikodemus. Kalau dia naik ke sorga, karena dia pernah turun. Saudara-saudara, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nikodemus dengar Yesus berkata, seperti Musa tinggikan ular tembaga, demikian Yesus akan ditinggikan. Dia pegang firman ini baik-baik. Ayat selanjutnya berkata, karena supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Yesus sampaikan firman ini, tidak ada yang naik ke sorga kecuali yang pernah turun. Itulah anak manusia, itulah Yesus. Dia perhatikan firman Tuhan. Dan saya mau jemaat GPD Jajak adalah jemaat yang senang dengar firman Tuhan, perhatikan. Saudara-saudara, lalu Yesus berkata, dan seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian juga anak manusia akan ditinggik, supaya setiap yang orang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi untuk menebus manusia berdosa, supaya orang-orang tidak binasa, menurut kesimpulan Nikodemus, Yesus anak manusia harus ditinggikan. Dia tunggu. Apakah benar ini terjadi? Apakah satu kali waktu Yesus ditinggikan seperti ular tembaga? Dia tunggu. Hatinya terbuka kepada firman. Dan benar saudara-saudara, Yesus disalibkan. Pada saat melihat Yesus disalibkan, seperti yang pernah Yesus katakan dulu. Inilah yang membuat dia berani menyatakan diri sebagai murid secara terang-terangan. Sehingga dia yang tadinya sembunyi, sekarang menyatakan diri. Dari yang dulu terakhir, sekarang menjadi terdahulu. Bagaimana dengan Yusuf dari Arimatea? Kalau Nikodemus tunggu firman ini benar atau enggak, dan benar, saudara-saudara, dan dia percaya Tuhan sungguh. Sekarang bagaimana dengan Nikodemus? Apakah dia juga Yusuf Arimatea? Apakah dia juga terbuka kepada firman-Nya? Iya. Yesaya 53 ayat 9 kita baca. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini nubuatan Yesus yang mati di kayu salib. Dikatakan dia mati bersama penjahat. Nah, sebagai pemuka agama, majelis agama, dia suka belajar firman. Dia selidik ayat 9. Dan saudara-saudara, dalam terjemahan asli atau menurut King James atau terjemahan lama berkata begini, bahwa ditentukan oranglah kuburnya di antara segala orang fasik. Tetapi dalam hal matinya adalah ia di antara orang kaya. Karena ia pun tiada berbuat dosa dan tipu pun tiada terdapat daripada mulutnya. Pada saat dia belajar Yesaya 53 ayat 9, dia kaget setengah mati. Sebab ayat itu berkata bahwa orang maunya kubur Yesus dengan penjahat-penjahat. Tetapi, itu terjemahan lain yang asli berkata, tetapi dalam hal matinya ia ada di antara orang kaya. Bahkan orang kaya itu beri tanah kuburnya khusus untuk Yesus. Orang lain tidak hargai Yesus, kubur sama penjahat. Tetapi akan ada orang kaya dalam matinya Yesus. Dan kita tahu orang kaya itu ternyata Yusuf Arimatea yang beri tanah kubur kepadanya. Kalau Nikodemus tunggu, benar Yesus ditinggikan waktu mati menebus dosa, benar. Tapi beda dengan Yusuf Arimatea. Siapakah orang kaya yang bersama Yesus waktu matinya? Yang gak terima Yesus mati disalib lalu menebus dosa manusia, dicampur dengan penjahat. Tapi orang itu punya tanah kuburan. Dia pikir, aku orangnya. Aku orangnya. Aku orang yang dimaksud Yesaya 53 ayat 9.
Aku orangnya. Apakah Bapak Ibu Saudara waktu belajar dan mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya berkata, aku orangnya. Aku orangnya yang menggenapi Yesaya 53 ayat 9 itu. Yesus mati bersama orang kaya. Dalam matinya ia bersama orang kaya. Ini aneh, sebab selama hidup dia dengan orang tidak punya. Tapi membaca ini hati terbuka. Ini yang dimaksud Yesaya 53 ayat 9, aku. Aku orangnya. Itulah sebabnya dia pisahkan Yesus dari orang jahat. Sebab tidak ada tipu daya, tidak ada kecurangan. Dia mati untuk tebus dosa. Pernahkah Bapak Ibu Saudara seperti ini Yusuf Arimatea ini? Saya percaya kalau Bapak Ibu sudah mengerti ini, tidak biarkan kita yang terdahulu jadi terkemudian. Tidak. Kita akan berkata, Tuhan, aku ingin menggenapi firman-Mu. Bukan cuma firman di mana saya diberkati, saya ditolong. Bukan cuma itu. Tapi saya menggenapi firman apa yang Engkau mau. Seperti Yusuf dari Arimatea. Ada orang kaya yang punya kuburan, berikan tanahnya untuk Yesus. Dan Yusuf Arimatea tidak tutup mata. Ngerti tapi tidak pura-pura enggak ngerti. Saya orang. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dia yang terkemudian jadi terdahulu. Nah, supaya tidak mengenapi firman Tuhan yang negatif, di mana yang terdahulu menjadi yang terakhir, jangan sampai terjadi. Amin. Saudara dan saya yang terdahulu jadi terakhir, jangan sampai terjadi. Kita harus terus maju. Itulah sebabnya tidak usah bangga dengan pengalaman rohani masa lalu. Jangan bangga dulu saya. Jangan pernah bangga soal rohani. Wah, khotbah itu aku wis ngerti. Sekolah Alkitab kelas piro? Siji. Saya loh tahunan ngerti. Jangan merasa puas dan bangga. Kita pasti jadi kemudian. Sebab Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Alkitab bahasa yang lain, keterangan waktunya yang dipakai menunjukkan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang, tapi dulu, bukankah dulu saya usir setan demi nama? Bukankah dulu aku mengajar? Bukankah dulu aku topang pekerjaan Tuhan? Dulu. Tapi kemudian tidak. Supaya jangan sampai yang terdahulu jadi terakhir. Sebab ini pasti bisa terjadi. Kita harus jaga stamina rohani dengan setia beribadah. Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sion itu bicara tentang gereja sempurna. Sebab Sion menggeliat, kemudian melahirkan anak satu negeri. Itu bicara tentang gereja sempurna yang menikah dengan Kristus. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara maju terus sampai gereja sempurna? Tidak mundur, tidak menjadi terbelakang. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Setialah beribadah seperti jemaat GBD Jajak dan semua kita. Amin. Saya tidak mengerti api Tuhan pada hati kita masing-masing.
mulai keredup. Sehingga terancam. Kita tidak lagi hargai Yesus sebagai segala-galanya. Hidup dan penghidupan lebih penting. Dan kalaupun masih bertahan, mari periksa, saya ini jadinya terkemudiankah hari-hari ini? Saya mengakhiri dengan pelajaran ketiga, dia sanggup mengisi kekosongan hati kita. Sebab di luar Yesus, hampa. Amin. Saya percaya Nikodemus punya segalanya. Yusuf dari Arimatea punya segala. Tapi kalau sampai cari Yesus, pasti ada sesuatu yang dia tidak punya. Mereka tidak punya. Pasti ada yang kosong. Kalau mereka punya semua, nggak mungkin datang kepada Yesus. Itulah sebabnya tidak ada satu orang pun yang tidak butuh Yesus. Dia sanggup mengisi kekosongan. Kalau mereka datang karena mereka merasa hampa. Nah pertanyaannya, jika Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea merasa hampa tanpa Yesus. Klik selanjutnya. Bagaimanakah dengan kita yang ada di dalam Yesus? Apakah ada di antara kita yang hidupnya merasa hampa? Nikodemus hampa tanpa Yesus. Karena itu dia datang sekarang. Dan Tuhan mengisi sampai 50 kati minyak rempah-rempah. Sampai tanah kuburan baru untuk Yesus. Tapi bagaimana dengan kita jiwa-jiwa lama? Apakah merasa kosong? Kalau kosong, jujur saya mau katakan, bisa jadi seperti keluarga Elimelek yang tinggalkan Bethlehem. Sudah tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Ada di gereja, tapi hati jauh. Sehingga setelah mereka tinggalkan Bethlehem, Elimelek, Mahlon, dan Kilion mati, Naomi, Ruth, dan Orpa kembali ke Bethlehem. Dan dia berkata, aku pergi penuh. Di dalam Yesus penuh, tapi masih merasa kosong. Sampai pergi ke Moab. Di Moab benar-benar kosong. Lalu mereka berkata, dulu aku pergi penuh, sekarang aku kosong, kata ayat 21. Kalau Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea tidak, kosong lagi sebab percaya Yesus jadi murid. Bagaimanakah dengan kita yang sudah lama di dalam Yesus? Apakah ada di antara kita yang hidupnya merasa hampa? Bisa jadi kita seperti jemaat Laodikia yang tidak ada tempat lagi untuk Yesus. Dia terdesak keluar pintu. Sehingga dia harus ketuk pintu. Aku mau masuk. Pesan firman Tuhan. Jangan sampai mereka datang percaya Yesus. Kita yang lama tinggalkan iman kepada Yesus. Jangan sampai yang baru-baru ini, yang tadinya percayanya carry terakhir, jadi terdahulu. Dan kita jadi terbelakang. Tundukkanlah kepala.
Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami boleh mengingat kasih-Mu, Ya, di mana Engkau sudah mati tersalib untuk menjadi korban keselamatan jiwa kami. Biarlah kami boleh tetap iman kasih kami kepada Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. ya. Jangan sampai kami Tuhan tinggalkan Engkau, tetapi kami boleh tetap di dalam Engkau, dalam Amin. iman, kasih, dan pengenalan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima sehingga kasih, hidup Tuhan. kami boleh menjadi berkat, khususnya bagi orang lain dan keluarga kami. Ya. Boleh diselamatkan, boleh percaya, selamat Engkau yang sudah berikan bagi kami. Amin, Mereka semua juga boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Sebentar Tuhan. kami akan menikmati tubuh darah Tuhan. Biarlah tubuh darah ini akan menjadi berkat iman kami, harap kami kepada Tuhan. Amin. Terlebih berikan iman kepada sidang Jumat Tuhan. Ya, Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh disembuhkan melalui tubuh Amin. darah Tuhan. Oh Tuhan, boleh kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan Engkau lewat tubuh Terima darah kasih, Tuhan, Tuhan. yang kami nikmati ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi kepala. Ingatkah saudara bahwa tubuhnya telah dihancur-hancurkan? Atau sekedar kebiasaan kita mengangkat tubuh ini, makan tubuh ini? Untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara. Dia disengsarakan begitu rupa. Jangan hianati korbannya di kayu salib. Jangan anggap biasa makan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Saya tidak akan memulai sampai semua kita ingat korban Yesus di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau tebus dosa kami. Terima kasih Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Mari makan tubuhnya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya hapus dosa, sehingga kita layak di hadapannya. Terima kasih Tuhan buat curahan darah.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum cawan Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih yang besar dan pengorban dan yang heran. Engkau tebus kami orang berdosa. Engkau selamatkan kami. Makan minum tubuh darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi, nama-Mu dimuliakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih buat hadir-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Nya Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan yang lengkap turun atas